Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang beasiswa Kementerian Agama atau beasiswa Indonesia Bangkit, terutama tentang pedoman pendaftarannya. Buku pedoman pendaftaran ini sahabat bisa melihat di sini ya. Ada buku pedoman, ada buklet. Semuanya sebenarnya sama, cuma saling melengkapi antar satu keduanya. Ini dapat sahabat semuanya download di website beasiswakemenang.go.id ini ya, di beasiswa terus pilih program gelar, karena tahun ini yang baru muncul adalah beasiswa program gelar Indonesia Bangkit atau beasiswa Kementerian Agama ya sahabat semuanya. Kalau sahabat bingung, saya juga sudah menempelkan di website saya. Ini ada buku pedoman pendaftaran, sahabat tinggal download aja. Ada buku panduan, sahabat tinggal download saja. Kemudian ada daftar list perguruan tinggi, sahabat tinggal download aja. Kalau di sini semua ada dalam satu layar ini ya sahabat. Silakan sahabat boleh pilih saja yang mana saja sahabat minta. Nah sahabat, kali ini kita akan membahas beasiswa ini sebenarnya untuk siapa saja, persyaratannya apa saja, terus jenisnya bagaimana. Sekarang kita bahas ya sahabat semuanya di buku menurut berdasarkan pedoman pendaftaran beasiswa Indonesia Bangkit BIB program gelar tahun 2023. Karena program yang dibuka baru program gelar, nanti tanggal 5 Juni dibukanya ya sahabat semuanya. Jenisnya ada 3, ada beasiswa umum, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa target. Beasiswa umum berarti untuk umum semua bisa, termasuk guru, termasuk fresh graduate, tentunya sesuai dengan persyaratannya. Beasiswa prestasi ini adalah orang-orang yang memiliki prestasi ya sahabat, ini bisa mendaftar di sini. Beasiswa targeted cuma ada 2, yaitu tahfidz dengan PJJ PAI yang diselenggarakan oleh IAIN Syekh Nurjati ya sahabat semuanya. Kita scroll ke bawah sahabat, tidak panjang lebar lagi untuk mempersingkat waktu ya. Dan banyak juga pertanyaan nih sahabat semua yang bertanya tentang ini. Mohon maaf ya baru bisa membuat video ini. Secara umum program beasiswa ini sahabat semuanya memiliki 4 komponen program. Beasiswa gelar dan non-gelar, peningkatan kompetensi gelar dan non-gelar, pendidikan riset dan pendidikan keagamaan, dan pendidikan pesantren. Program kolaborasi beasiswa Indonesia Bangkit tahun 2023 ini tujuannya adalah 4 komponen program. Ini kenapa dinamakan kolaborasi? Karena ini Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP yang memiliki keuangan untuk lembaga pendidikan ya sahabat semuanya, atau beasiswa. Kemudian berapa sih lama studinya? Di sini sudah dapat dilihat ya sahabat semuanya. Durasi studi beasiswa gelar itu untuk S1 4 tahun atau 48 bulan. Untuk beasiswa S2 paling lama 2 tahun 24 bulan. Beasiswa S3 paling lama 4 tahun atau 48 bulan. Ini harus tepat ya sahabat semuanya. Kalau lebih dari yang sudah dicanangkan di sini, sudah ditetapkan di sini, berarti sahabat nanti itu biayanya sendiri ya sahabat semua. Jadi yang beasiswa harus tepat waktu, berpacu dengan waktu, semuanya lulus dengan hasil yang memuaskan ya sahabat semuanya. Jenis gelar beasiswa gelar ya. Jenis beasiswa gelar ada 3 yang tadi saya bilang ya, ada umum, ada prestasi. Yang umum S1 ada dalam negeri, tidak ada luar negeri. Yang S2 dalam negeri dan luar negeri. Yang S3 dalam negeri, luar negeri. Kalau prestasi ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Yang S1-nya, yang S2 ada double degree luar negeri ya. Ini bisa dalam negeri juga ada, luar negeri juga ada. Kemudian yang tahfidz seperti yang saya sudah tadi bilang, hanya beasiswa targeted untuk tahfidz dalam negeri, dan juga beasiswa S1 PJJ PAI dalam negeri ya sahabat semuanya. Sasaran nih ya sahabat, sasaran penerima beasiswa Indonesia Bangkit ini yang umum nih sahabat bisa lihat ya. Beasiswa umum S1 dalam negeri, sasaran penerimanya lulusan satuan pendidikan menengah di bawah binaan Kementerian Agama, lulusan MA, lulusan pesantren, ini bisa mendaftar. Lulusan SMA, SMK di bawah binaan pondok pesantren bisa mendaftar. Tenaga kependidikan pada satuan kependidikan menengah di bawah kepinaan Kementerian Agama, tenaga kependidikan juga bisa mendaftar. Satuan pendidikan menengah, MTS, SMA, MA itu bisa mendaftar. Atau yang terakhir lulusan SMA, SMK bisa mendaftar. Prodi, semua prodi, perguruan tingginya tertera terlampir. Nah ini sahabat semuanya. Gimana kalau pengen lihat perguruan tinggi? Sahabat tinggal klik aja di sini. Ini adalah list perguruan tingginya ya sahabat semuanya. Tinggal sahabat nanti search aja ya. Kemudian kita bahas lagi yang ini ya. Untuk beasiswa S2 dalam negeri, lulusan S1 Prodi Agama, S1 Prodi Umum, lulusan FHIPTU, lulusan PBSB, guru madrasah, guru pendidikan agama pada sekolah,
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama, penyuluh agama, pegawai Kementerian Agama. Nah, silakan ini ya sahabat semuanya. Kemudian lulusan S1 PTU. Nah, guru madrasah, guru agama di sekolah ataupun yang belum mengajar juga bisa ikut beasiswa umum S2 dalam negeri ini. Yang S2 luar negeri juga sama, sahabat tinggal bisa membaca aja ya, tinggal nanti download aja. S3 dalam negeri, ini dosen untuk para dosen pendidikan agama atau pegawai Kementerian Agama ya. Ini juga bisa. Dosen PTK umum juga bisa ini sahabat semuanya ya. Semuanya bisa, sasaran penerimanya ya. Kemudian sahabat semuanya, untuk beasiswa ini, beasiswa prestasi ini ya sudah ada kriterianya. Yang juara-juara lah pastinya ya, tingkat nasional atau sejenisnya ya. Kalau tingkat kabupaten, tingkat provinsi mungkin ini tingkatnya tingkatan nasional ya sahabat semuanya. Lihat semuanya ya untuk prestasi. Luar biasa ya Kementerian Agama ini sahabat semuanya. Beasiswa target ini untuk menghafal Al-Quran minimal 10 juz. Semua prodi, PTK, PTU. Beasiswa S1 PJJ PAI, guru PAI sekolah di sekolah umum dan ustadz pesantren. Ini nih ustadz pesantren, kalau ada yang belum punya gelar S1 silakan ikut PJJ PAI. Alhamdulillah. Kalau PJJ itu berarti online ya. Kalau yang lainnya semua tatap muka full reguler, tidak ada kelas karyawan ya sahabat semuanya. Berarti meninggalkan kerja. Iya sahabat semuanya, meninggalkan kerja kalau beasiswa full. Kemudian jalur beasiswa itu ada jalur LOA, Letter of Assessment, Admission Unconditional. LOA ini berarti bagi pendaftar program beasiswa yang telah memilih LOA Unconditional ketika mendaftar. Jika dinyatakan lulus seleksi dan dinyatakan sebagai calon penerima beasiswa, yang bersangkutan dapat memulai mengurus proses keberangkatan studi dan mulai studi setelah menyelesaikan proses administrasi dan program persiapan studi. Tidak ada perpindahan perguruan tinggi tujuan di luar perguruan tinggi tujuan berdasarkan LOA yang disubmit ketika mendaftar. Jika periode perkuliahan yang tercantum pada LOA unconditional yang diunggah tidak sesuai ketentuan, maka wajib melampirkan surat defer penundaan dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOA. LOA ini sahabat sudah mendaftar di perguruan tinggi, kemudian lulus di perguruan tinggi itu, kemudian menerima surat keterangan diterimanya. Nah, itu sahabat mendaftar di beasiswa ini, baik S1 maupun S2. Kalau pakai di luar LOA, nanti pilih sesuaikan dengan kampusnya. Nanti lulus seleksi beasiswa ini, sahabat bisa mendapatkan beasiswa juga ya sahabat semuanya. Itu yang namanya jalur LOA atau LOA. Jalur kemitraan ini berarti bagi pendaftar program BIB yang mendaftar program studi pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama berdasarkan program kemitraan antara Kementerian Agama dan perguruan tinggi tujuan. Jika pendaftar tersebut dinyatakan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa, yang bersangkutan mendapat LOA atau diterima di perguruan tujuan yang ditetapkan dalam durasi waktu. Ini sahabat belum memiliki LOA tapi ingin mendaftar beasiswa, maka pilihlah jalur kemitraan. Nanti sahabat ikut seleksinya, nanti akan kalau lolos seleksinya sahabat juga mendapatkan LOA. LOA ini gunanya untuk apa sih? LOA ini sahabat gunanya untuk tahap pencairan beasiswanya nanti itu ya, harus membutuhkan LOA. Kemudian yang terakhir jalur reguler, yaitu bagi pendaftar program BIB yang belum memiliki LOA unconditional atau bukti penerimaan di perguruan tinggi tujuan ketika mendaftar. Bagi pendaftar ini dapat memilih maksimal 3 perguruan tinggi tujuan. Jika pendaftar tersebut dinyatakan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa, yang bersangkutan diwajibkan mendapatkan LOA atau diterima di perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan dalam durasi waktu. Jalur reguler ini juga sama sih seperti jalur kemitraan ya sahabat semuanya. Belum memiliki LOA berarti ngambilnya 2 nih ya, jalur kemitraan, jalur reguler. Kalau S1 tidak mengharuskan LOA berarti sahabat jalur kemitraan. Jalur kemitraan juga jalur reguler sama ya. Bedanya dulu kalau jalur kemitraan hanya 1 pilihan, kalau jalur reguler bisa 3 pilihan perguruan tinggi. Misalkan sahabat memilih pendidik magister pendidikan agama Islam, pilihan pertamanya UIN Sunan Gunung Jati, keduanya UIN Syarif Hidayatullah, ketiganya UIN Surakarta. Nah seperti itu nanti diseleksi, nanti yang menentukan Kementerian Agama apakah di 1, 2, 3A. Ya seperti itu untuk jalur reguler. Kalau jalur kemitraan sudah pasti sahabat memilih A akan dapat A ya, seperti itu ya sahabat semua penjelasannya. Kalau jalur LOA penjelasannya, sahabat sudah mendaftar di perguruan tinggi dulu, kemudian ikut seleksi di perguruan tinggi itu, kemudian lulus dan dibuktikan dengan surat LOA-nya diterima, sahabat daftarkan juga di seleksi beasiswa Indonesia Bangkit. Nah sahabat itu punya jalur LOA ya sahabat semuanya.
Ini tentang pengertian jalur beasiswa Kementerian Agama. Nah sahabat semuanya, demikianlah video kali ini. Kalau ada ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat semuanya. Sementara 10 menit saja dulu tentang penjelasan dari jalur beasiswa. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.